gaul di situ. Artinya bisa ngerti sopo Mas Gani, sopo ini. Biasanya yang ikut itu Pak Dur, Pak Gun gitu. Kalau dulu waktu saya masih sehat dulu ya dengan Pak Parno itu masih di lapangan selatan itu biasa kita dengan para mahasiswa. Saya nggak tahu yang saya tahu kalau di yang sekarang aktif itu Pak Dur sama Pak Gun. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau di lapangan UGM itu kamu kesempatan untuk ketemu dosen-dosen kan bisa lebih saling mengenal. Iya, Pak. Tapi yang penting sehat, nggak apa-apa di sana juga nggak apa-apa. Itu ada loh fasilitas untuk kita gitu. Tapi harus hari apa gitu kan. Oh, Oke. jadi tinggal liatin KTM gitu aja, Pak? Oh enggak, harus daftar dulu gitu. Oh, gitu. Saya lihat aja tanya di sana kan nanti ada apa? Tanya Pak Tur aja Mbak. Baik, Pak. Ya, gimana sih tadi Lila tadi kemana ini sudah hilang itu? Ada Lila? Oh ada. Mbak Lila gimana kabarnya? Oh masih disuruh nyaut. Halo. Mas Gunawan? Hadir ya. Ya semuanya hadir, cuma ini pada kemana sinyalnya kan itu. Mbak Cecilia sudah kelihatan belum anunya suaranya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, aku bingung karo si Jine itu siapa? Mbak Cecilia yang dari dari Purwokerto ya? Iya, Pak. Oke. Betul. Yang satunya kan yang dari mana itu? Dari Cilacap. Iya, Mbak Clara. Siska Yaniska ya? Iya. Iya. Oke, ini begini ya. Sekarang itu di dikti itu ada yang namanya standar nasional dikti itu. Itu seperti kita ketahui kita yang disebut dengan akreditasi itu. Nah, kemudian biasanya di standar nasional dikti itu ada pilihan untuk meninggikan standarnya gitu. Jadi misalnya kita itu kan unggul ya, program S2 matematika, S3, S1 statistika itu semuanya unggul. Nah, itu karena ada melebihi standar nasional dikti. Ya, jadi ada hal-hal yang dibuat kita itu melebihi standar nasional dikti. Nah, kemarin saya melihat PR terakhir itu, saya kira semuanya untuk untuk plotnya itu sudah standar semuanya, sudah betul, tidak ada masalah, sudah betul gitu. Tapi Mas Dika itu memberikan lebih dalam arti dia membuat plot yang dinamis ya. Jadi supaya saudara tahu bahwa kuliah itu tidak hanya apa yang diminta, kadang-kadang Anda bisa melebihkan apa yang dari yang saya minta kan gitu loh. Gitu. Dan itu biasa untuk sekarang sudah diakreditasi begitu. Jadi kalau ada yang meminta itu hanya misalnya IP rata-rata itu misalnya 3,1 gitu, tapi kalau misalnya minta 3,4 bisa rata-rata loh ya, itu berarti melebihi standar nasional dikti. Nah ini Mas Dika itu kemarin sudah membuat plotting yang dinamis dari soal nomor 1 gitu. Mungkin saya kira perlu di-share aja Mas Dika sebentar. Ya, Siap? baik Pak. Ya. Ini saya coba buka dulu. Ya, silakan di-share. Ya. Tes 7, oh ini dia. Oke, konten. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah, ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Saya pakai library RGL. Dan ini pertama kita berikan dulu data X1, X2-nya sebagai berikut. Nah, pertama kita bentuk dulu untuk plot data X1 terhadap X2-nya. Di sini kita bisa lihat
Dia pola data ini berkumpul membentuk menyerupai lingkaran pada bidang 2 dimensi, atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa dia sifatnya non-linear. Nah, selanjutnya kita definisikan fitur map F1, F2, F3 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu F1 sama dengan X1, F2 sama dengan X2, dan F3 ini sama dengan persamaan lingkaran dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nanti kita gunakan fungsi plot 3D di sini, plot 3 dimensi. X-nya kita masukkan F1, Y-nya F2, Z-nya F3. Lalu kita run dengan RGL widget di sini, nanti kita peroleh bentuk plotnya jadi seperti ini. Ya, pertama kita bisa putar-putar seperti ini, jadi bisa kita lihat untuk sumbu yang X, Y, Z-nya. Ini misalkan kalau misalkan kita ingin lihat dari sumbu Y-nya, kalau dari sumbu Z-nya berarti tinggal kita putar seperti ini. Kita putar lagi. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita pandang data-data ini dari feature map F1, F2, F3, ini dia sifatnya menjadi linear gitu ya, tapi dia linearnya dalam 3 dimensi. Dan ini kita juga bisa zoom in, zoom out seperti ini untuk melihat lebih dekat untuk kayak dia bentukannya itu seperti apa. Ya, ini penjelasannya seperti ini. Jadi ketika kita punya nilai X1 dan X2-nya itu dia semakin besar, maka nanti kita lihat dari nilai F3 ini dia juga akan semakin besar, sehingga posisi titiknya itu akan semakin tinggi di dalam F3-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Pak untuk penjelasannya. Iya. Jadi silakan, jadi monggo ditutup lagi. Oke, ya, saya Terima mau kasih di Mas sini. Dika. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi ini satu contoh bahwa lebih standar. Jadi yang semuanya kerjakan itu sudah bagus, sudah betul. Jadi tapi ada nih kalau punyanya Mas Dika itu kan namanya ada tambahan dari standar gitu ya. Dan itu sudah biasa sekarang kalau saudara besok jadi guru, jadi dosen, itu kan nanti akan lihat mesti saudara kan seperti UGM ya, semuanya kan sekarang unggul semua itu karena ada hal-hal yang di standar dikti itu dinaikkan, tidak mau sama dengan standar dikti. Jadi sampai standar dikti itu biasanya sekarang itu kan baik sekali ya. Gitu. Kalau C itu sekarang jadi baik. Jadi itu hanya nilai positif saja. Dan saya juga teringat seperti ini waktu itu membantu Dr. Helmer memfasilitasi riset workshop di ITB ya. Itu salah satu pesertanya kan Pak Danartono, ada Bu Sri Haryatmi, ada Pak Sulaila, itu seluruh dosen di Indonesia sekitar 25 kalau nggak 30. Nah itu waktu topiknya teorema limit pusat itu orang bisa menggambar biasa gitu ya. Hasilnya kalau N30 begini sudah. Tapi Pak Danartono itu bisa dinamis, dia membuat program berjalan gitu. Jadi N-nya berapa? Cek itu keluar, cek itu keluar gitu. Jadi dia bisa membuat plot yang dinamis pada waktu itu pakai program namanya S+ ya. Sekarang sudah hampir almarhum karena semuanya sekarang pada memakai memakai R ya. Jadi itu supaya saudara tahu aja bahwa saudara boleh melebihi apa yang saya minta gitu loh. Itu kan namanya, dan itu bagian dari kepuasan gitu. Jadi bagian dari kepuasan gitu. Nah jadi kalau katanya Mbah Maimun itu ulama karismatik di Rembang itu ya, jadi salah satu rekreasi yang terindah itu bukan ke Eropa, tapi di dalam kelas gitu ya. Di dalam kelas itu kita bisa membuat sesuatu itu menggembirakan, menyenangkan gitu. Dan bagian dari ibadah karena ini sebenarnya saudara kan berjuang untuk masa depan saudara kan. Gitu. Jadi kalau saudara
baik di sini berjuang untuk masa depan saudara ini, kuliah ini bisa bernilai ibadah. Itu yang kita minta, yang kita harapkan kan gitu. Oke, jadi itu istilahnya melampaui standar gitu ya. Dan itu juga sudah biasa dalam dalam ini dalam akreditasi sekarang itu. Jadi BAN itu sekarang membuat apa yang disebut dengan melampaui standar dari dikti. Nah, kalau bisa melampaui standar itu namanya unggul tadi. Jadi program S2 kita itu termasuk unggul gitu. Jadi saudara kalau ingin lihat, tanya apa aja yang dilebihkan dari standar nasional dikti, tanya Profesor Siwahyu ini yang sebagai pengelola kalau ingin tahu, nggak apa-apa. Oke, kita selanjutnya akan membicarakan apa yang disebut dengan prinsipal komponen. Berarti prinsipal komponen itu apa ya? Jadi kalau saya siapkan dulu bahannya. Nah, jadi kita lihat, kita membicarakan apa yang disebut dengan komponen itu komponen prinsipal utama kan, berarti ini komponen utama. Jadi mengapa disebut komponen utama? Jadi sebenarnya kalau saudara melihat X itu sama dengan X sama dengan X1, X2, XP. Nah, ini tidak ada asumsi tentang normalitas, tapi nanti kalau asumsi multivariat normal itu mempunyai keuntungan, yaitu namanya yang kita sebut dengan arti geometris. Jadi tidak ada asumsi normal multivariat X. Jadi tidak ada asumsi normal multivariat pada X. Tetapi kalau ada asumsi, maka ada penafsiran geometris. Ya dengan sendirinya tidak mungkin paling banter P sama dengan 3 kan, jadi dengan sendirinya kalau P lebih kecil atau sama dengan 3, tapi umumnya P sama dengan 2. Jadi tidak ada asumsi normal multivariat pada X, maka bila ada jadi bila ada asumsi normalitas, maka akan ada penafsiran geometris untuk P kurang atau sama dengan 3. Biasanya P sama dengan 2 ya, bivariat. Jadi seperti biasanya, orang kalau mengamati banyak variabel gitu ya. Jadi berat, tinggi,
dan seterusnya itu apa yang sangat berpengaruh gitu ya. Jadi orang membuat berusaha membuat komponen-komponen itu yang disebut dengan kombinasi linear dari X1, X2, XP ya, yang bisa menerangkan X secara maksimal. Jadi orang nggak ingin ada komponen, kita kan namanya mencari komponen kan gitu. Jadi kita mencari beberapa kombinasi linear. Jadi dalam komponen utama itu kita mencari beberapa kombinasi linear yang bisa menerangkan X itu semaksimal mungkin. Ya, bisa menerangkan X semaksimal mungkin. Ya, jadi kita membangun beberapa kombinasi linear. Kita membangun beberapa kombinasi linear dari X1, X2, XP yang dapat menerangkan menerangkan X1, X2, XP secara maksimal. Jadi yang bisa menerangkan X1, X2, XP yang secara maksimal. Jadi kalau X itu mempunyai apa? Jadi kalau misalnya kovarian dari X sama dengan CA dengan akar-akar karakteristik dengan akar-akar karakteristik tambah 1 diurutkan, bisa diurutkan tambah 2 tambah P itu syaratnya sama dengan 0. Jadi ini berarti sigmanya itu positif definite. Tidak bisa negatif definite kan. Nah, kemudian pasangan vektor karakteristiknya adalah E1, jadi ini mempunyai vektor karakteristik sini E1, E2, EP. Jadi ini saudara juga akan melihat bahwa orang aljabar linear itu kan berpikir tentang akar karakteristik ya, tapi di statistik malah bisa digunakan nanti untuk komponen utama ini. Nah, jadi yang disebut komponen utama itu kan tadi kombinasi linear dari X1, X2, XP kan gitu. Jadi
kita pandang kombinasi linier sekarang jadi komponen pertama itu adalah Y1 sama dengan L11X1 plus L12X2 L1P XP. Jadi ini kita sebut dengan L1 transpose X. Kemudian komponen kedua sama dengan L21X1 plus L22X2 plus L2P XP. Ya secara teoritis kita mesti harus tetap menulis yang ke P. Walaupun kalau sampai dengan P kan namanya bukan komponen utama kan, kalau semuanya gitu. Oke. P sama dengan LP1X1 plus LP2X2 plus LPPXP. Jadi Y2 itu sama dengan L2 transpose X. Ini sama dengan LP transpose X. Nah, kita lihat variansi dari YI. Jadi, variansi dari YI itu apa? Oke. Ya, ini. Ini kalau kita naikkan jadi variansi dari YI itu adalah LI transpose sigma LI kan gitu. Nah, kovariansi YIJ, kovariansi YIJ sama dengan LI transpose sigma LJ kan gitu. Jadi komponen utama pertama, prinsipal komponen. Komponen utama ke satu. Berarti kita membuat. Maaf Pak, nggak terlihat Pak. Oh, nggak terlihat. Setelah YP sama dengan LP aksen X, nggak ada lanjutannya. Jadi ini variansi Y itu nggak kelihatan ya? Oke Pak, maaf Pak. Ya, berarti oke. Berarti kita masuk ke sini dulu. Ini kemudian kita untuk sebentar ini ke sini, kemudian kita ke sini ya.
Kita biasanya stop sharing dulu. Sharing, kemudian ini kita buka, kemudian kita share-nya itu ya lari ya. Oke, ini. Oke. Ini kok nggak bisa masuk. Oke. Ini terus share. Oke, kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Oke. Itu aja sudah lupa, berlupa. Ya. Komponen utama pertama itu, jadi kalau nggak kelihatan, memberitahu loh ya. Jadi komponen utama satu itu adalah kita mencari komponen pertama. Jadi kombinasi. Jadi adalah kombinasi mencari satu aksen X sedemikian hingga itu memaksimumkan variansi dari satu aksen X dengan kendala L1 aksen L1 itu sama dengan 1. Nah, komponen utama kedua adalah mencari L2 aksen X sedemikian hingga memaksimumkan variansi dari L2 aksen X dengan kendala L2 aksen L2 sama dengan 1. L2 aksen L2 sama dengan 1. Dan seterusnya sampai dengan T. Dan seterusnya sampai komponen. Jadi kita mencari L1 aksen X sedemikian hingga memaksimumkan variansi L1 aksen X dengan kendala L1 aksen L1 sama dengan 1. Komponen kedua juga demikian. Kita memaksimumkan variansi L2 X dengan hingga memaksimumkan itu sampai dengan komponen ke P. Nah, ini kan sebenarnya persoalan programming ya, persoalan non-linear programming. Ya. Jadi kalau saudara mengambil multivariate lanjut itu ini harus dibuktikan. Tapi kalau tidak kan kita terapan ya. Jadi kita hanya mendapatkan hasilnya dan hasilnya itu saya kira cukup mencengangkan. Jadi artinya ada hubungan ini semuanya itu dengan akar karakteristik dan vektor karakteristik. Jadi kita lihat ini.
hasil. Jadi komponen utama pertama, prinsipal komponen utama satu adalah E1 sama dengan E1 plus X. Nah, varian Y1 sama dengan lambda 1. Jadi tadi kan akar karakteristiknya kan diurutkan dari tadi, ingat loh ya, kita mengurutkan akar karakteristiknya begini. Nah, lambda 1 terbesar. Y2 sama dengan E2 aksen X. Variansi dari Y2 sama dengan lambda 2. Nah, komponen utama KP itu sama dengan YP aksen X dan variansi dari YP itu sama dengan lambda P. Nah, hasil utama yang lain itu adalah YJ itu saling tidak berkorelasi. Jadi YJ tidak berkorelasi dan varian dari X1 ditambah variansi X2 variansi Xn itu sama dengan lambda 1 XP sampai dengan lambda P, kan gitu. Jadi YIZ tidak berkorelasi dan variansi X1 tambah variansi X2 tambah variansi XP itu sama dengan lambda 1 lambda P, dan ini sama dengan sigma 11 plus sigma 22 plus sigma PP. Jadi ini sudah menyatakan kuadratnya ya. Karena sudah 11, 22 sigma PP. Nah, ini kan elok ya kan gitu ya. Elok, ternyata akar karakteristik dan vektor karakteristik itu bisa memberikan hasil dari mencari prinsipal komponen. Lalu tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu kan hanya beberapa kan. Kalau kita hitung sampai P begitu nggak apa-apa. Gitu. Tapi variansinya itu ternyata sama dengan jumlahan dari jumlahan variansi X itu sama dengan jumlahan dari vektor karakteristik. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Jadi YIZJ itu tidak berkorelasi dan variansi X1, X2, XP itu sama dengan lambda 1 plus lambda P. Sama dengan sigma 11, sigma 22, sigma PP. Tapi kan tujuan kita itu hanya menginginkan beberapa kan, bukan semua seluruh P. Kalau seluruh P kan berarti namanya useless kan gitu. Tapi itu hitungannya kan begitu. Jadi kita mencari
berapa persen. Jadi misalnya kalau misalnya kita hanya memilih Y1, Y2. Misalnya kita memilih Y1 dan Y2 ini enggak boleh ini. Nah, jadi variansi Y1 plus variansi Y2 akan sama dengan lambda 1 plus lambda 2 dibagi dengan lambda 1 plus lambda 2 plus lambda P. Nah, ini berapa persen? Tuh. Kalau ini lebih besar, biasanya lebih besar atau sama dengan 70%, nah, pemilihan Y1 dan Y2 sudah oke. Nah, kalau belum, misalnya kita memilih Y1, Y2, Y3, itu nah, berarti kita cek berapa lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, gitu kan gitu. Di lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 lambda kok ya nulisnya Z gitu. Itu sudah tidak sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang diucapkan, katanya Gus Dur itu. Bentar. Lambda 1 lambda 2 plus lambda 3 bagi lambda 1 plus lambda 2 plus lambda P. Jadi saya tadi mau nulis lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu Y1, Y2, Y3. Itu katanya Gus Dur, ciri orang Indonesia gitu. Jadi kalau orang Jepang itu sedikit bicara, banyak kerja, katanya Gus Dur, bukan kata saya. Kalau orang Amerika itu banyak bicara, banyak kerja. Kalau orang Indonesia, apa yang dibicarakan tidak, apa yang tidak sesuai gitu. Jadi tidak sesuai fakta dengan kenyataannya. Jadi bicara dan kenyataannya itu berbeda. Jadi seperti saya tadi mau nulis Y1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, saya tulis Y1, Y2, Y3. Itu berarti ciri orang Indonesia. Apa yang ditulis sama yang diucapkan itu berbeda. Jadi kalau ini sudah lebih besar dari 70% berarti oke gitu. Jadi kalau ini apakah lebih besar atau sama dengan 70%. Jadi 70% itu semacam cutting point lah gitu. Jadi kalau orang sudah senang kalau dia ada yang cutting point-nya lebih tinggi juga nggak apa-apa, karena ini kan statistik itu kan interpretasi ya. Gitu. Statistik itu interpretasi. Ya, jadi itu sebenarnya kan ya seperti saya katakan berkali-kali ya, orang yang menemukan ini ya masuk paper itu paper utama gitu, paper dalam analog statistik. Gitu. Tapi waktu itu sekarang sudah jadi kuliah aja kan gitu. Jadi kita kan mencari tadi kan
komponen utama kan gitu. Komponen utama itu apa kan gitu. Jadi menjadi kombinasi linear. Kombinasi linear itu yang mengakibatkan dan dia bisa menerangkan X1, X2, XP secara keseluruhan. Jadi jadi orang tidak menerangkan X1, X2, XP satu-satu, tapi cukup beberapa saja kan gitu. Kombinasi linearnya. Sebagai contoh ini ya di bukunya Sibarani tidak ada, kelihatannya penjelasan ini kurang matematis ya, makanya saya ambil dari bukunya Johnson and Johnson Multivariate Analysis ya. Itu ada di perpustakaannya Mbak Susi kalau mau. Jadi artinya Anda atau kalau saudara cari di e-book ya monggo, tapi kalau mau yang cetakan di perpustakaan perpustakaannya Mbak Susi itu kan referensi ya, Anda boleh membaca aja tapi tidak boleh bawa pulang kan. Jadi kalau kita punya X1, X2, X3 dengan sigma sama dengan 1-20, kemudian -250, kemudian 002. Ya saudara bisa cek di di R ya. Jadi lambda satunya adalah sama dengan 5,83. D1-nya sama dengan 383, 0,383, kemudian -924, kemudian 0. Kemudian lambda 2-nya sama dengan 2,00, D2-nya sama dengan 001. Lambda 3 sama dengan 0,17. Kemudian D3-nya sama dengan 924. Kemudian 83. Ya, jadi kita lihat bahwa ini jadi komponen utama pertama adalah komponen utama 1 adalah 1 sama dengan ini E transpose Y kan, jadi 0,3 X1 minus 0,924 X2, karena yang ketiga adalah 0. Komponen utama 2 adalah Y2 sama dengan X3. Komponen utama 3 sama dengan 0,924 plus 0,33 X2. Nah, kita hanya memakai berapa? Karena ini Y1 dan Y2 sudah menerangkan 7,83 kan dari tambah ini. Jadi total varian itu berapa?
total varian adalah masih kelihatan ini? Masih kelihatan, Pak? Masih, Pak. Oke. Jadi variansi kan sama dengan 5,83 lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus 200 plus 0,17. Berarti ini berapa ini? 83 sama ini kan 1 tuh 90, berarti ini 6 tambah 2 8. Ya. Y1 dan Y2 bisa mendatangkan 5,8 plus 2,0 plus 8, jadi sama dengan 7,8. Jadi kalau saudara hitung pakai kalkulator sebentar, %. 97%. Ya, jadi artinya dari 3 ini kita cukup menggunakan Y1 dan Y2 saja gitu. Nah, kemudian kalau itu misalnya kita mengasumsikan itu trivariate normal, jadi itu bila X normal 3 ya, di sigma kan gitu, maka ini bisa mempunyai arti geometrisnya begini. Arti geometris dari Y1 dan Y2 sebagai berikut. Jadi kita punya elips. Kita punya elips itu adalah X transpose sigma X sama dengan C kuadrat. Ya kalau ini 2 ya, jadi X transpose ini. Nah, ini adalah dengan sendirinya kalau bivariat ya, jadi apa namanya proyeksinya. Nah kemudian kita punya ini adalah komponen-komponen yang tegak lurus gini. Ini Y1, ini Y2. Di Y1 itu adalah E1 transpose X, Y2 adalah E2 transpose X. Jadi ini bisa kelihatan gitu ya, kelihatan apa namanya bentuknya seperti kalau saudara melihat itu, jadi lebih sorry ini yang saya anukan itu elipsnya itu harusnya yang miring ya, jadi tidak kelihatan ya. Saya maaf, saya ini lagi begitu ini sebentar. Di elipsnya itu bukan
Jadi kita punya elips, ini. Begitu, terus ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini elipsnya di sini, kemudian kita punya bentuk yang lebih jelas. Jadi misalnya ini adalah sumbu-sumbunya itu adalah ini kalau tegak lurus gitu. Ini adalah sumbu dari elips yang miring itu. Ini satu, ini dua. Seperti kalau saudara geometris itu loh, geometris itu kalau transformasi kan elipsnya nggak kelihatan, digeser gitu kan terus kelihatan elipsnya kan gitu. Itu bisa seperti ini. Nah, kemudian ada penafsiran tambahan. Itu yang biasanya orang tidak menafsir. Jadi kalau bahasa bisnisnya itu unexpected earning, ya. Unexpected earning dalam bisnis itu. Apa itu penafsiran tambahan? Jadi nanti itu di saham ya. Jadi di saham di halaman berapa itu? Bentar. Itu juga ada contohnya di sini. Itu banyak sekali contohnya yang dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari macam-macam gitu. Salah satunya itu adalah saham dari 5 jenis 5 jenis saham ya. Jadi kita punya X1, X2, X5, X2, X3, X4, X5 ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Johnson & Johnson. Jadi contohnya banyak sekali. Jadi kita mempunyai 5 saham ya. Life Chemical, kemudian Union Carbide, kemudian yang keempat adalah Exxon, kemudian yang terakhir adalah X1. Ya. Jadi kita mempunyai sigma itu kan 5 cross 5. Jadi ini bisa diterangkan, cukup diterangkan dengan 2 komponen utama. Jadi cukup diterangkan dengan 2 komponen utama. Saudara tahu nggak, Union Carbide itu kira-kira jenisnya karbit itu apa? Pernah dengar karbit nggak? Mas Irfan kudu ngerti karbide. Karbit itu tinggi apa? Buat Kalau di desa itu biasanya untuk mercon itu loh, ya toh? Karbit. Bro. Ya.
Ngerti toh? Kowe tahu main apa namanya mercon pakai karbit ora? Ya Sering, zaman Prof. ya sering toh gitu. Jadi Union Carbide itu bangsane membuat apa? Membuat itu apa jenenge baterai gitu kan, Union Carbide. DuPont itu kan juga gitu. Industri-industrinya yang terkait dengan kimia, ya Allied Chemical juga begitu. Kalau Exxon kira-kira apa? Perusahaan apa itu? Perusahaan minyak toh? Gali kan enggak? Ya Exxon itu kayak bangsane Shell, bangsane gitu. Pertamina gitu ya. Tapi kan Pertamina nggak punya saham kan? Jadi kalau Shell segala itu kan ada sahamnya yang dijual di pasaran. Texaco itu juga perusahaan minyak. Nah ini semuanya mempunyai apanya namanya dijual di pasar saham kan gitu. Nah jadi ini hanya diterangkan dari dua komponen utama ya kalau saya bacanya itu the first component equal weighted sum or index dari 5 saham. Jadi komponen ini disebut dengan general stock market component atau disebut komponen dari pasar. Jadi komponen pasar yang utama itu adalah 5 itu. Nah, second component represents contrast between chemical stock, ya jadi Allied Chemical, DuPont, Union Carbide, dan the oil stock, Exxon dan Texaco. Jadi ini disebut industri komponen. Jadi artinya, jadi pertama kali itu memang pasar itu yang utama adalah 5 ini, tapi Allied Chemical, DuPont, dan Union itu sama-sama industri kimia itu mempunyai ciri khas tersendiri, kontras itu. Kemudian Exxon dan Texaco itu juga membuat satu grup. Nah itu kalau dijumlahkan sama dengan 0 itu namanya kontras. Pernah dengar itu enggak di desain eksperimen. Jadi ini orang bicara pertama kali hanya bicara matematiknya aja, ternyata ada yang disebut dengan tafsiran yang bagus untuk untuk penerapan kan gitu. Jadi ini penafsiran yang sangat bagus di dalam di dalam pasar saham gitu. Ada analisis tertentu dengan ini membentuk kontras gitu ya, bahwa Exxon dan Texaco itu membentuk kelompok yang berlawanan dengan cirinya itu dengan industri kimia. Jadi itu kan namanya kalau kita punya pekerjaan itu namanya hasil sampingan gitu ya. Jadi saudara lihat aja kemarin ada siapa itu yang tukang pel di Bandara Suta itu loh. Saya nggak ada pernah lihat baru-baru aja ini kan gitu. Dia menemukan cek berapa ratus juta gitu ya. Ya, masih ingat nggak itu? Anda baca koran nggak? Ya kalau baca koran kan tahu. Jadi dia itu bekerja ngepel, tapi tahu-tahu malah menemukan ceknya dan luar biasa loh ya. Jadi miliaran kan gitu kan. Ya saya nggak tahu, pokoknya jumlahnya sangat besar sekali. Jadi dia akibatnya apa? Mendapatkan hadiah kan gitu. Jadi itu kalau dalam bahasa bisnisnya itu unexpected earning kan, pendapatan yang tidak diharapkan ya. Jadi saya ngerti unexpected earning itu ketika saya mengajar di program doktor akuntansi UGM gitu ya. Jadi itu juga saya baru mengenal istilah unexpected earning, penghasilan yang tidak terduga. Jadi saya kira juga banyak contoh-contoh yang kita lihat sehari-hari itu ada tukang becak yang tahu-tahu itu dapat hadiah untuk umroh gitu kan, itu juga pernah ada kan cerita gitu. Ya kalau real life-nya itu mungkin cerita yang real dari
kehidupan saya dengan satu mahasiswa saya yang mungkin kalau saudara ngelihat apa namanya acara kemarin penghormatan kepada sesepuh guru besar statistik, itu kan saya ceritakan itu kan ada namanya mahasiswa yang namanya Edi Kristianto ya. Jadi itu angkatan 98. Itu apa namanya sekarang sudah di BI dan dia sudah pada tataran deputi direktur ya. Di deputi direktur itu gajinya sudah 60 juta ya sebulan loh. Jadi saudara jangan iri gitu. Jadi itu baru angkatan 98 ya, lulus tahun 2001. Lalu hubungannya apa dengan yang tak terduga itu ya? Dan dia sebenarnya kan waktu itu ada rekrutmen dari BI yang bisa mendaftar itu dari kantor pusat itu dari lulusan itu 5. Nah, Edi itu belum bisa wisuda tapi sudah yudisium gitu, tapi nggak bisa dimasukkan karena belum wisuda gitu. Nah, ya saya kenal baik dengan anak itu karena dia ketua Himasta, aktif, gitu. Dan dia selalu memikirkan banyak orang kan gitu. Jadi artinya dia waktu itu ceritanya dia pengurus Himasta pertama, Himpunan Mahasiswa Statistika yang bisa menyelenggarakan seminar di MMUGM. Itu kan mahal sekali. Dan modalnya itu waktu saya mau mengadakan seminar itu, saya waktu itu jadi dekan. Jadi saya hanya mengatakan, kamu saya kasih uang untuk komunikasi, tapi tidak saya kasih uang lainnya. Kamu harus bisa mencari sendiri. Nah, itu kan namanya belajar dari anak itu belajar dari meyakinkan orang aja gitu, sehingga dia bisa mengadakan seminar di MM. Waktu itu dosen-dosen aja nggak bisa mengadakan seminar di sana, dia bisa. Nah, prestasi itu yang waktu itu dari kantor pusat itu mengatakan dia tidak bisa untuk wawancara gitu. Terus kemudian dari dia menghadap saya, terus saya yakinkan kantor pusat bahwa anak itu punya potensi dan saya minta untuk didaftarkan. Oke, jadi akhirnya dia bisa didaftarkan. Jadi ada 6 kandidat dan dia satu-satunya yang diterima kan. Dan sekarang sudah menjadi deputi direktur. Jadi pelajaran yang pertama apa? Anak itu adalah sering menolong orang. Jadi sering menolong orang itu, kebaikan itu kan, kalau saudara, ini kiai ini siapa ya? Irfan itu kiai ora ya? Mas Irfan itu kiai bukan itu? Mas Irfan itu kiai bukan? Sanes. Ya, tapi yang saya ingat itu di surat Al-Mulk ya, itu bahwa kebaikan itu mesti berbaik, harus kembali kepada kebaikan. Nah ini. Jadi artinya anak itu banyak berkorban untuk temannya. Dia di BI itu sudah bekerja dari pertama kali di Ambon, Bali, kemudian yang terakhir itu di Jakarta. Di Ambon dia sudah pernah diancam untuk golok segala gitu, tapi dia tetap berpegang kepada kebaikan gitu. Jadi ini. Jadi sebenarnya bagi saya itu sebenarnya unexpected earning-nya itu saya bisa, walaupun sebenarnya tugas dekan aja bukan tugas yang lain, tapi saya bisa mengantarkan seseorang dengan dengan talenta yang baik gitu. Jadi sangat baik gitu. Dan sekarang itu dia itu kalau di BI itu untuk promosi itu tidak linier ya. Jadi dari misalnya kerja di awalnya itu di misalnya investasi, tetap di investasi itu tidak. Investasi itu bisa kalau ada lowongan di tempat lain, policy gitu dia harus bisa ke sana gitu. Kalau mau ya. Tapi kan berarti harus adaptif itu. Jadi orang itu harus adaptif. Kemudian
ya dia bekerja dari macam-macam, terakhir sekarang itu harus bisa bekerja sebagai apa namanya untuk ini protokol gitu. Itu bisa orang statistik. Mas Dika datang ya itu ya? Bener ya Mas Dika datang ya? Halo? Iya Pak, datang Pak. Datang Pak? Sudah dengar ceritanya Edi kan? Kalau yang dari Mas Edi kayaknya dengar setengah Pak, soalnya pas itu sinyal saya agak terganggu. Oke, ya, Iya. ya. Tapi kan dia selalu mengatakan seumur hidup saya nggak akan lupa sama Pak Bandar. Padahal saya bukan apa-apa gitu. Saya itu ya tugas saya sebagai dekan. Gitu. Tapi itu bahwa sebenarnya itu kalau kita belajar itu bahwa kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan kan gitu. Ya. Dan juga itu unexpected gitu. Jadi artinya saya pun mendapatkan sesuatu yang alumni saya, murid saya itu jadi luar biasa gitu, bisa mendapatkan ini. Jadi kalau unexpected earning yang tidak sengaja seperti tadi seorang janitor itu menemukan cek itu kan unexpected earning. Jadi dalam bisnis itu biasa banyak hal-hal yang orang datang ke satu tempat, oh ternyata juga di situ ada rezeki yang datang. Gitu. Jadi saya pernah juga ini yang pengalaman pribadi aja, saya datang ke wisuda itu, alhamdulillah kok ketemu pengelola S3 akuntansi UGM itu. Terus ya saya ngomong-ngomong gitu terus sudah Bapak ya nanti yang ngajar statistik di program S3 akuntansi ya itu kan itu namanya rezeki juga kan gitu, unexpected earning kan gitu. Niatnya itu datang wisuda tapi dapatnya malah bisa ngajar di program doktor akuntansi. Apa bedanya liane ya saudara semuanya sudah tahu kalau ngajar di ekonomi itu HR-nya tinggi aja. Oke ya, jadi ini masih balik lagi ke prinsipal komponen ya ini tadi. Jadi prinsipal komponen itu di samping matematiknya itu ada penafsiran ini. Jadi ini kalau saudara baca di Johnson Wigren itu banyak contoh-contoh yang bisa ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya itu tidak ada. Ya. Oke, sekarang kita kelihatannya itu yang kurang dari bukunya siapa namanya bukunya Sibarani ya, saya harus tambahkan. Nah sekarang kita lanjutkan dengan unsupervised learning. Unsupervised learning. Jadi kalau regresi analisis klasifikasi itu kan sudah ada hasilnya kan, kita dicocokkan dengan hasil itu. Jadi kita disupervise gitu. Tapi kalau unsupervised itu kita tidak punya bentuk bakunya, tapi kita lihat pengelompokannya. Gitu. Jadi ini yang masuk di sini itu adalah analisis, jadi pengelompokan dari suatu himpunan kan gitu. Jadi himpunan observasi. Jadi pengelompokan. Masih kelihatan? Ya. Jadi waktu saya dulu sekolah di S3 dulu juga begitu kan, saya datang sebagai orang Asia Tenggara kan gitu. Nah, itu ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang Cina daratan, ada orang Taiwan gitu, ada orang Jepang gitu. Nah, ini kan
ya saya kan pengen belajar bersama juga kan, seperti saudara juga kan mesti membuat kelompok belajar kan. Ya jadi ya kalau saya ya paling mudah waktu itu kalau dengan orang Amerika ya dalam hati waktu itu masih minder kan gitu. Walaupun hasilnya belum tentu kan gitu. Tapi yang paling mudah itu yang kita cari yang kulitnya mendekati lah gitu. Kulit saya ya walaupun tidak kuning tapi kan sawo matang kan gitu, lebih dekat dengan orang Jepang, lebih dekat dengan orang Cina kan gitu. Ya. Jadi saya membuat kelompok karena saya merasa itu cocok dengan kulit saya. Jadi kalau misalnya orang Cina ya ngomongin bahasa Inggris podo orang ngerti ini kan gitu juga bisa kan gitu. Jadi tidak takut kalau sama orang Amerika kan gitu. Kalau kita ngomong rumah sandwich bener terus dia bilang what gitu, apa gitu. Nah kan kita sudah down kan gitu. Jadi mungkin nggak membuat kelompok gitu. Jadi kelompok itu artinya apa toh? Kelompok itu kan ada yang disebut dengan within dan between kan gitu. Jadi kelompok ini kan ada, ini misalnya kita berdaya kelompok, ini within itu di dalam kelompok. Nah ini kalau diantara ini namanya between. Ya, jadi analisis kelompok itu prinsipnya adalah as close as possible within class. Ya, jadi as close as possible within class as far as possible between class gitu. Jadi karena close, dekat itu gimana toh? Jauh itu gimana? Jadi apa artinya close? Wah, berarti ini apa? Distant kan? Jarak. Yogyakarta, Klaten lebih dekat dibandingkan dengan Yogyakarta, Surabaya. Karena jarak Yogyakarta, Klaten 32 km, jarak Yogyakarta, Surabaya 400 km. Jadi ada jarak yang diukurkan. Wah, jadi jauh juga jarak juga kan gitu. Jadi kalau begitu kita mengenal salah satu jarak yang populer itu adalah Euclidean distance kan gitu. Jadi jarak yang paling populer adalah Euclidean distance. Jadi kalau saya punya X, maka di XY adalah akar dari X1 min Y1 kuadrat plus XP minus YP kuadrat. Jadi sama dengan akar dari X minus Y sama dengan akar dari X
Kemudian kalau kita kalikan dengan matriks, jadi kalau D XY dari X suatu matriks ini sehingga Y itu disebut dengan Mahalanobis system. Nah, jarak yang lebih umum itu disebut dengan min Cosby system. DXY sama dengan sigma XY minus YJ. Ini pangkat dari M, tapi semuanya kemudian dipangkatkan dengan super M. Ada juga beberapa jarak dari ya, beberapa jarak untuk data bagus. Ya, sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Apa namanya? Meng-stretch kaki. Jadi ada beberapa jarak untuk data kategorik. Jadi kita sekarang berarti pasti mempunyai matriks jarak. Jadi kalau kita punya X, ada X1, X2, XP, berarti kita mempunyai matriks jarak. Ini 1, 2, P. Ini juga 1, 2, P. Kan? Di sini berarti berapa? Mesti 0 kan jaraknya 1 dengan yang dia sendiri kan mesti 0. Nah, jadi kita punya cukup di sini. Ini yang antara dirinya sendiri kan mesti 0 kan gitu. Nah, ini kan mau kita kelompokkan kan gitu. Jadi seperti tadi apa namanya? Saya mengelompok dengan teman-teman dari Jepang dan Taiwan kan gitu. Wajar aja. Jadi belajar bersama gitu. Saudara pun kan mestinya juga begitu kan. Oh, ini ada yang dari Cilacap, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Kediri, ada yang dari Trenggalek, ada yang dari Jambi. Ya. Itu kan mesti Anda sesuai mengelompokkannya kan saudara mesti punya selera sendiri-sendiri kan. Punya kelompok kan gitu. Itu bagus untuk belajar dan itu juga ciri apa ya? Ciri pembelajaran sekarang itu kan harus ada yang kelompok ya sebenarnya. Kelompok tidak hanya ini aja. Jadi
Tapi harus saudara ingat loh ya, pepatah dari orang bijak itu mengatakan ada waktu untuk there is time to compete, there is time to unite kan gitu. Jadi ada saat-saat Anda harus bekerja bersama, tapi ada saatnya Anda harus bekerja mandiri kan gitu. Jadi kalau mengerjakan PR boleh itu berkelompok, bagus, malah lebih bagus begitu. Tapi kalau ujian jangan berkelompok ya, itu kan nanti Anda akan kehilangan apa yang disebut dengan kejujuran gitu. Karena saudara kalau belajar dari sejarah itu, orang yang sukses itu kan dari kejujuran kan. Tidak ada orang yang sukses dari ketidakjujuran. Nah, saya pernah membaca itu kalau kejujuran kejujuran itu ditambah-tambah itu menjadi kebaikan, ketidakjujuran itu ditambah menjadi kemusnahan ya istilahnya malah. Jadi coba saudara lihat apa ada koruptor yang bahagia, yang nggak ada kan gitu, mesti bangkrut kan gitu. Penjudi yang bangkrut itu ya, penjudi itu tidak ada yang kaya, pasti bangkrut kan. Jadi itu ya apa namanya pesan saya gitu. Jadi jangan sampai saudara kelihatannya kalau ujian berkelompok itu bagus ya, itu sama seperti memberi madu yang beracun gitu ya. Manis yang beracun itu contohnya apa? Gampang aja, misalnya ya, saudara itu memberi saya gelato. Gelato itu lebih enak dari es krim. Itu gelato itu enak gitu. Tapi saudara berikan ke saya itu menderita diabetes. Nah itu minumnya itu madu, enak. Tapi akibatnya ya pasti saya nggak bagus kan untuk kesehatan saya. Itu sama aja dengan begitu. Jadi kalau apa namanya Anda boleh kerjasama pada saat PR, tapi sebaiknya ya. Tapi itu semuanya tergantung saudara. Jadi jangan Anda meminum madu yang beracun gitu ya. Jangan minum meminum madu yang beracun itu. Manis saat saudara ngerjakan pekerjaan, tapi itu akan menjadi pahit besoknya kalau saudara sudah bekerja. Ya itu aja sedikit pesan moral aja itu. Ya jadi sekarang kita mempunyai matriks jarak ini. Nah kita akan mengelompokkan. Nah pengelompokan itu ada dua, yaitu ada yang disebut aglomeratif dan divisif. Jadi divisif itu bagi aglomeratif itu dari kecil ke kecil, dari satu ditambahkan gitu. Jadi kuantitatif itu dari satu, kemudian tambah. Kalau divisif itu sudah dibagi dulu. Divisif itu dibagi, kemudian disesuaikan. Ya, jadi aglomeratif itu dimulai apa yang disebut dengan single linkage. Ya, jadi kemudian kita mulai dengan dimulai dengan pasangan yang jaraknya itu terkecil.
Dimulai dari pasangan dengan jarak terkecil. Nah, kemudian kita cari elemen yang jaraknya dengan pasangan tadi itu terkecil. Dicari elemen dengan jarak terkecil dengan pasangan tadi. Nah, ini berulang ya, jadi itu berulang. Sampai sampai kita hanya mendapatkan satu yang namanya semua itu sudah jadi satu kan gitu. Mungkin dengan contoh akan lebih mudah. Ini di single linkage itu mulai dari pasangan dengan jarak terkecil, dicari elemen dengan jarak terkecil dengan pasangan tadi. Itu membentuk kelompokan, kemudian itu kita ulang-ulang. Ya, saya ambil contohnya aja yang biar enggak contoh itu kita punya ada 5 elemen dengan jaraknya adalah itu dari 1, 2, ini 0 kan, kemudian 9, 3, 6, 11, 22 adalah 0, 7, 5, 10, kemudian 33 adalah 0, itu adalah 92, ini 0, itu adalah 8, berarti 55 adalah 0. Jadi di sini sama kan, simetris kan. Jadi jaraknya yang terkecil itu adalah 2 dari 35. Jadi 35 itu membentuk cluster awal. Nah, jadi sekarang 35 itu membentuk cluster, berarti kita mempunyai matrik yang baru, kita mencari, jadi kita punya 35, di sini 35, 0 kan gitu. Kemudian kita mencari dengan 35 berarti sudah dicoret kan, tinggal 1, 2, 4. 1, 2, 4. Di sini juga 1, 2, 4. Nah, kita mencari jaraknya. Jadi kita mencari 35 dan 1, 35 dan 2, 35 dan 4. Tapi kalau 1, 1 kan sudah punya. 1, 1 adalah 0, tapi 1, 2 itu sebentar, ini 1, 2 adalah 9, kemudian 1, 2, 1, 4 adalah 6. Ya. Kemudian 21 berapa? 21, 9 kan sudah, ini sudah apa namanya,
Ini jadi kita tinggal 45 adalah 45 45 adalah ini, 45 adalah 8. Kemudian 42 berapa? 42 adalah 5. Oke. Jadi ini yang sudah ada. Berarti saya tinggal mencari jaraknya 351, 352, dan 354. Jadi kita cari D klaster baru 35 dan 1. Berarti adalah minimum dari 31 dan 51. Berarti sama dengan minimum dari 31 berapa? 31 adalah 3, 51 adalah 11. Jadi sama dengan 3. D 352 adalah minimum dari 32 kemudian 52. Jadi minimum dari berapa? Minimum 32. 32 adalah 7. Kemudian 52 10. Berarti 7 kan ini? Ini 7. Kemudian kita lihat D354. D354. Berarti minimum dari 34, 54. Di minimum dari 34 itu berapa? 34, 4, 3, 9. 9, 5, 4, 8. Berarti ini adalah 8. Dari semua ini, ya, ini yang terkecil berapa? 3. Berarti 351 itu membangun klaster baru. Di 351 itu membangun klaster baru. Jadi menjadi klasternya itu adalah klaster 135. Jadi ini yang terkecil kan, berarti ini 35 dan 1 itu kita bangun menjadi 1. Ya. Jadi kita punya matriks baru yaitu 3, 5, 1. Ini 3, 5, 1. Kemudian kita punya yang sudah 1 ke 35 dicoret, 1 masuk, berarti tinggal 24 saja. Kan? Tinggal 2, 4. Ini tinggal 2, 4. Berarti ini 0, ini 0, ini 0. Berarti 42 sudah ada, jadi kita tinggal mencari 352, 3514. Jadi kalau 24 ini berapa? 24 kita lihat ini 24 adalah 5. 24 adalah itu begini. Jadi
Nah, ini 5. Kan? Dan dari atas kita tahu 5. Nah, sekarang berapa jaraknya 3, 5, 1, dan 2? Di D 3, 5, 1, dan 2. Berarti minimum dari 3, 5, dan 2. Minimum dari klasternya kan 3, 5, 2. Kemudian 3, 5, biar ini ya. 3, 5, 2, dan 1, 2. Berarti minimumnya berapa? 3, 5, 2. Jadi di sini kita lihat 3, 5, 2 adalah 7. Minimum dari 7. Kemudian 1, 2 adalah 7. Sebentar, ini 3, 5, 2, 7, kemudian ya memang 7 ya. Jadi ini sama dengan 3, 5, 2 itu 3, 5, 2, kemudian 1, 2. 1, 2 adalah ini. Oke. Satu dua adalah 9 kan? 1, 2 adalah ini 1, 2 adalah 9. Jadi sama dengan ini sama dengan 7 ya. Sama dengan 7. Kemudian 3, 5, 4. 3, 5, 1, 4. Berarti minimum dari 3, 5, 4. Kemudian yang satunya itu adalah 1, 4. Ini sama dengan minimum dari apa di atasnya. 3, 5, 4 adalah 8. Kemudian 1, 4 adalah 1, 4, 4, 1. 1, 4 adalah 6. 1, 4 adalah 6. Jadi sama dengan 6. Jadi kita mempunyai matrik baru 3, 5, 1. Ini. Dan tadi 2. Kemudian 4. Kemudian 3. Ini yang ke atas berhapus ya. Jadi saya harus 1, 2, 4. 3, 5, 1, 2 adalah 7. 3, 5, 1, 4 adalah 6 ya. 6, sorry. 6. Kemudian 22 adalah 0. 24 tadi sama dengan 24 adalah 5. 0. Jadi ini yang terkecil adalah berapa? 5 kan? Berarti 2 dan 4 itu membangun klaster baru. 4 membangun klaster baru. Jadi klaster yang terakhir adalah 3, 5, 4 dan 2, 4 kan gitu. Jadi
mudah-mudahan ya. Bisa terbaca nggak ini? Halo? Halo? Tampilan Word-nya muncul, Pak? Muncul ya? Iya. Jadi ini 354, 351, sekarang 42 yang terakhir. Ini juga nanti 351, 42. Nah, ini 0, ini kenapa ya 42. Ini 0. Nah, saudara cari jaraknya sendiri itu nanti sama dengan 6. Itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Nah, sekarang kan kita tadi kan kalau kita lihat kan kita lihat pertama kali kan begini. Kita punya 35 sini kan, kemudian kita punya 3, kita punya 5 itu. Kemudian di sini muncul yang baru 1. Kemudian kita punya yang terakhir itu adalah 24. 24. Nah, ini yang disebut dengan dendrogram. Oke. Ini yang disebut dengan dendrogram. Nah, sebelum saya akhiri, saya sudah memberikan PR. Mas Gani bisa di-share nggak PR-nya? Halo? Iya, Pak. Bisa di-share halaman pertama dan kedua? Saya tak stop sharing. Oke, bisa nge-share. Oh, Pak, kalau saya share nanti Webex-nya error, Pak. Apa? Kalau saya share file, biasanya error, Pak, Webex-nya. Oh, oke. Jadi gini, itu ceritanya kan ada bahasa ya. Jadi itu nanti saudara PR-nya kan begini. Jadi ini kan itu juga ada halamannya ya. Jadi sebenarnya saya ambilkan dari Johnson Wickern gitu. Jadi kan ada 11 bahasa. Inggris, Norwegian, Danish, Dutch, Belanda, Jerman, French, Spanish, Italian, Polish, Polandia, Hungari, dan Finlandia. Nah, ini bahasa mana yang paling dekat? Gitu. Nah, itu ada ukurannya untuk mengukur kedekatan itu. Nah, ini kemudian di bawahnya itu ada matriks kesamaannya kan gitu. Di tabel 11.4 ya yang sudah saya sharekan itu. Kemudian itu kan harus dibawa ke matriks jarak. Matriks jarak yang soal kedua. Karena kalau 10 Inggris dengan Inggris itu kan harusnya jadinya 0. Sehingga ini kalau kita matriks jaraknya itu semuanya dikurangi dengan disesuaikan dengan 10 dikurangi 8, 2 dan seterusnya. Jadi artinya dikurangi dengan dikurangi dengan 10. Jadi 10 dikurangi 8, 2, 10 dikurangi 8, 2 dan seterusnya, sehingga kita mempunyai matriks jarak yang sheet kedua. Nah, saudara sekarang susun single linkage dan dendrogramnya. Saudara boleh pakai R, boleh pakai manual seperti saya tadi juga nggak apa-apa. Itu PR yang ke-8 ya. Satu aja. Sudah, sebentar. Ini kalau itu harus dicat. Buat single linkage.
program dan gambar apa data matrix jarak terakhir. Jadi buat single linkage manual atau program dari gambar bindogram dan gambar bindogramnya dari matriks jarak terakhir. Jadi yang kedua itu sudah matriks jarak, yang pertama itu belum matriks jarak ya. Karena belum jarak antara keduanya sama dengan 0 kan. Jadi itu ada 11 bahasa ya. 11 bahasa nanti saudara akan lihat yang paling mirip itu mana. Yang paling mirip itu mana. Jadi nanti dibagi menjadi kelas-kelas, misalnya ternyata kelas dari Finlandia itu hampir sama dengan X itu mana? X itu Hungaria. Jadi Finlandia dengan Hungaria itu dekat. Inggris, Danish, dan itu Jerman itu bisa menjadi juga satu kelompok. Ya, jadi datanya tadi matriknya sudah di share Mas Anu ya, Mas apa sebenarnya? Mas Dani ya, sudah ya? Sudah Pak, tadi sudah saya share ke teman-teman. Ya, jadi itu matrik yang terakhir itu matrik jarak, itu yang pertama itu ceritanya aja. Ya kalau saudara ingin lihat lebih detail bisa lihat di bukunya Johnson & Johnson, ada bukunya di library atau saudara mau lewat e-book monggo serah. Tapi yang jelas bukunya ada di library. Kelihatannya ya sudah capek ya. Oke, jadi kita kurang sekali lagi ya kuliahnya ya. Iya Pak, tinggal sekali lagi Pak. Oke. Ya, jadi akhirnya juga ini. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, kuliah terakhir. Mudah-mudahan semuanya sehat, saya sehat, Anda juga sehat. Saya kira itu untuk hari ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kuliah kita itu bernilai ibadah itu yang sebenarnya yang lebih penting. Ya, ya terima kasih. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya, hari Senin. Saya pamit mundur dulu. Sampai ketemu di gelombang dan frekuensi yang sama. Kalau hari ini bilangnya apa? Sampai ketemu dalam Mas, gelombang dan frekuensi yang sama. Gelombang atau frekuensi berdua. Sampai ketemu di gelombang yang sama. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya live ya. Terima kasih Pak. Iya. Sehat-sehat Pak Banar. Iya, itu yang penting Mas. Iya.